أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Capek deh gue kerja, gaji segitu doang nggak naik-naik, udah takbiran gitu ya. Sama, bulanan gue juga segitu-segitu aja. Kamu kan cuma segitu doang. Itu mah masih bisa diusahain, kali bisa diubah. Masa sih bisa diubah? Iya, Emang ada takbiran Emang ada? diubah? ada. Contohnya apa? Kita tanya Pak Ustadz aja. Yaudah, tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa sih takdir yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam episode ini, yaitu kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran jauh lebih dalam, ya. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya kelak. Terima kasih atas pertanyaannya, super sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, pertanyaannya sangat bagus, super sekali. Nah, sebaiknya kita pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan takdir, ya. Karena banyak sekali ya kita mendengar masalah takdir, ya. Namun mungkin masih belum bisa membayangkannya atau memaknainya sesuai dengan yang dimaksud dengan Al-Quran. Takdir itu bahasa Arab, ya, bahasa Al-Quran. Jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi perlu diterjemahkan memang. Jadi takdir itu adalah bahasa Arabnya takodiru, ya. Al-Quran menggunakan kata takdir di 3 ayat, yaitu di surat Al-Fusilat, ya, surat Al-Maidah sama surat Al-Insan, ya. Jadi ada 3 surat yang mengatakannya dengan berbagai macam artinya, ya. Takdir atau takodiru itu akar katanya adalah kodaro. Nah, mari kita lihat apa makna takdir yang pertama, ya. Takodiro, takdir yang pertama berarti adalah suatu ketentuan mutlak milik Allah, ya, dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya atau mengubahnya, ya, atau menjadikan lain, ya, karena itu suatu ketetapan yang memang sudah direncanakan oleh Allah, ya, sudah ditetapkan oleh Allah, dan hanya Allah lah yang memiliki hak prerogatif terhadap takdir tersebut. Nah, Allah menciptakan dan memelihara langit, ya, dan mewahyukan mereka dengan ketentuan yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nah, ini penjelasan mengenai takdir yang pertama itu, ya, yang mutlak milik Allah, yang bisa dilihat di surat Fusilat, ya. Nah, di surat Fusilat ayat 12, mari kita baca sama-sama, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memeliharanya. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Nah, jadi untuk penciptaan bintang-bintang, langit, ya, itu adalah hak mutlak Allah, ya. Jadi itu adalah takdir yang hanya Allah yang bisa menentukan. Tidak ada pihak lain yang bisa mengubah-ubahnya, ya.
takdir yang tidak bisa diubah adalah mutlak rananya Allah. Misalnya apa? Ya, tadi misalnya ya, bentuk bumi yang bulat, ya, benda-benda planet, sifat-sifat zat-zat kimia dasar, bentuk-bentuk hukum alam, ya, yang sudah terbentuk itu, ya. Nah, itu adalah mutlak ketetapan dari Allah. Lalu contohnya lagi adalah ketetapan bagi para nabi, ya, surat Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrohmanirrohim. Tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu kepastian yang pasti berlaku, ya. Jadi para nabi juga punya ketetapan yang khusus, dan itu telah ditetapkan Allah. Nggak bisa kita menggantinya, ya. Ketetapan bagi orang terdahulu itu juga hak mutlak, ya, ranah Allah, ya, di surat Al-Ahzab ayat 68. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu, ya, dan engkau tidak akan merasakan perubahan itu. Nah, itu juga adalah sunnatullah, ya. Contohnya lagi adalah ketetapan bagi tumbuhan, ya. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Nah, ya, jadi tumbuhan bentuknya seperti apa itu juga sudah Allah yang menetapkan, ya. Duren, pohon duren seperti ini, buah duren seperti ini, itu sudah Allah yang menetapkan, tidak bisa lagi diganggu gugat, ya. Nah, yang berikutnya adalah ketetapan bagi hewan, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi untuk hewan itu juga sudah ketetapan Allah, itu takdir Allah namanya. Ya, bahwa bentuknya kuda seperti ini, kucing seperti ini, ada ular seperti ini, ya. Ada cicak seperti ini. Itu juga adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, jadi kejadian bagi alam semesta, ketentuan para nabi, ya, adalah takdir yang tidak bisa diubah. Ya, termasuk hukum-hukum alam tadi yang bisa dirubah. Nah, takdir yang mutlak tanpa bisa dipengaruhi atau diubah ataupun direkayasa oleh selain Allah disebut sebagai sunatullah, ya. Jadi itulah sunatullah. Nah, itulah Allah minta, ya, sunatullah itu untuk dipelajari oleh manusia, ya, supaya jalan kita selamat, ya. Nah, jadi yang berikutnya adalah takdir dalam arti suatu hal yang terjadi kalau dikuasai atau memenuhi suatu persyaratan tertentu, ya. Nah, jadi ada takdir juga yang siapa yang menguasainya, ya dialah yang mendapatkan takdir itu, ya. Atau sering dikenal sebagai takdir mubram namanya, ya. Nah, takdir dalam artian atau dikuasai atau dikendalikan Allah itu adalah seperti surat 6 ayat 160, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, ya. Nah, jadi
mendapatkan balasan kebaikan ataupun kejahatan itu tergantung dari orangnya. Kalau orangnya dia berbuat baik, ya dia mendapat balasan amal kebaikan. Nah, begitu ya. Itu juga takdir Allah. Jadi sudah dibuat suatu peraturan, nah tinggal kita yang memainkannya. Bagaimana peranan kita, mau seperti apa kita. Nah, gitu. Yang berikutnya adalah surat Al-Maidah ayat 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar ya. Nah, jadi ya, bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya juga sudah disiapkan ya hukuman. Nah, itu ayat 33. Sekarang ayat 34-nya. Kecuali orang-orang yang bertobat. Nah, jadi hukuman itu bisa dihindari dari mana? Kalau dia bertobat ya. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Nah, takdir kedua ini ya juga diciptakan Allah karena rasa Maha Pengampun dan Maha Penyayang Allah ya. Sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang lah yang menyebabkan ada takdir ini. Ya, nah, takdir dalam artian yang dikuasai ya, atau takdir dalam artian dikuasai Allah ya, sebuah ketentuan dari Allah, tapi ada persyaratannya yang harus dipenuhi agar ketentuan dapat terlaksana atau terjadi ya. Jadi sudah disiapkan takdirnya ya, namun tergantung ya bagaimana kita yang kita pilih. Nah, jadi ada takdir yang tergantung pilihan kita mau yang mana gitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya adalah takodiro atau takdir yang ketiga, yaitu suatu ketentuan yang terjadi atas dasar usaha ya, atau terjadi atas amal manusia yang dilakukan oleh manusia. Itu seperti apa? Nah, maka takdirnya dia akan menuju ke sana ya. Jadi sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan kesungguhannya. Nah, takdir yang ketiga ini sering disebut sebagai takdir mu'alaq ya. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa diusahakan kedatangannya ya. Memperolehnya bisa diusahakan. Contohnya adalah surat Al-Isra ayat 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik ya. Nah, jadi yang mau memilih memilih kehidupan akhirat, usahakan hidup ke arah situ ya. Nah, jadi takdirnya itu tergantung usaha kita. Kalau usaha kita adalah untuk mempersiapkan akhirat, ya akhirat nanti akan diberikan akhirat. Kalau kita hanya di dunia, ya nanti akan diberikan dunia ya. Nah, maka kita harus menghendaki kehidupan akhirat dan dunia ya. Dua-duanya harus kita ambil ya, harus kita pilih, jangan hanya satu saja. Oke ya. Nah, contoh yang ketiga adalah ya, untuk takdir yang tergantung usaha kita ini. Oh iya, sebetulnya banyak ya, ayatnya banyak sebetulnya ya. Jadi misalnya contoh surat Al-Jasiyah ayat 22 ya. Takdir Allah terjadi karena usaha yang sungguh-sungguh. Nah, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar,
dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan, ya. Nah, jadi dengan kesungguhan maka takdir itu bisa kita peroleh, ya. Silahkan untuk memperoleh takdir sesuai dengan usaha kita. Nah, yang berikutnya adalah ya surat Al-Insan ayat 14-15. Bismillahirrohmanirrohim. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukuran yang sesuai. Nah, jadi itu tergantung usaha manusia bagaimana membuat kristal, ya, dengan bahan apa kristal itu dibuat. Nah, itu akan mencapai takdirnya nanti kristalnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah, mari kita baca ya. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan, ya. Itu adalah surat Toha, ya, ayat ke-15. Nah, di situ jelas ya kalau usahanya itu hanya bisa nanti takdir itu dibatasi oleh kiamat. Jadi kalau sebelum kiamat datang, kalau bisa usaha kita sudah kita lakukan semaksimal mungkin supaya takdirnya tercapai. Nah, jadi takdir itu, ketiga macam takdir itu dasarnya adalah apa? Yaitu surat Tin ayat 8, yaitu bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, jadi tidak ada ya manusia itu dipaksa ataupun harus begini ada yang dipaksa, yaitu misalnya hanya bisa hidup di bumi yang bulat, ya, dengan matahari yang seperti ini sekarang yang kita lihat tiap hari, dengan bulan. Nah, itu ya, tapi yang lain juga bisa ditentukan oleh diri kita, bagaimana nasib kita ke depan, ya, bagaimana nanti kita jadinya, ya, apakah kita akan bahagia atau tidak. Nah, itu juga takdir-takdir yang bisa kita usahakan. Jadi contoh kehidupan kita adalah misalnya bagaimana dengan kebahagiaan hidup. Ya, kebahagiaan hidup dalam rumah tangga adalah bagian dari takdir yang dapat diusahakan, ya. Jadi untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam rumah tangga tergantung usaha kita. Alhamdulillah, kita telah dalam batas akhir episode ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.